Babak kedua kembali dimulai. Inilah tentunya gelaran kebuka kedua Desa Kertavinangun. Masih sepenuhnya didukung oleh Info Tarkam Cirebon Seci Ain, Maja Kuning Sida Jaya Baja, PT Sinar 99 Internasional, PT Gunung Ciremai Sejahtera, PT Pat Company, Pemdas Tegal Sari, Karang Taruna Kertasura KSP Mandiri Utama, Yayasan Marta Indonesia Cirebon Hasna, Utama Bandung PT Hamas, Sabiru Clothing, Izun Sport Apparel, 2 bintang toko Ida TB Unang Jaya, Baroka Boiler, Raya Rias Pengantin TB Tomi 1, toko Radit Trikos, CDN Cimanuk, YP Tupare Futsal, Hafiza Boiler, Rizpi Bina Sentra Football Akademi Lapangan, Pusaka Desa Kalibaru Pemdes Kali Tengah, Pemdes Pemeran Umanda Cirebon, Mister Jaya Furniture, Pecel Lele dan Seafood, Sahabat DJ, Institut Prima Bangsa Aplihum Hakim Baroka, Toko Tomi 3 Komplit Seluler Paguyuban Pedagang Tuparek, Setika Cirebon Apotek Kalibaru, Sehat Genki Akademi Wadi Fatimah Cirebon, Balungan Grup juga masih sepenuhnya didukung oleh Pemdes Desa Kertavinangun. Kembali tentunya di babak kedua hadirin, mitra olahraga masih sepenuhnya diliput oleh Info Tarkam Cirebon dan juga tentunya melalui jepretan-jepretan tajam dari AA Robi Ganteng Fernandes. Tentunya di sore ini kembali masih kita menantikan siapakah tim yang kembali akan melenggang menuju fase 16 besar. Baru saja ada satu tekanan Tio yang kembali nampaknya berhasil menusuk jantung dari tim UPI yang kembali begitu enak sekali pertahanannya untuk ini tadi. Sepanjang babak pertama di babak kedua tentunya masih kita tunggu bakal tentunya seperti ada Musbi Handi, ada Komet sedikit bergeser, lagi-lagi ada Tio dengan katanya 1, 2, 3 pemain yang harus menghentikan pergerakan Tio. Sementara di sektor depan, oh ada Aldo Barito yang kembali nampaknya turun jauh sekali. Aldo, Krishna, Wantat, Andri, Andri, 2 pemain yang kembali harus menghentikan pergerakan Andri. Wow, benar-benar skill dewa yang dipertontonkan oleh sosok Andri dan Komet. Masih sedikit agak melipir bergeser ke belakang, ada Romi Rafael. Gimana ke arah bola yang coba disodorkan? Oh ada Adi Verdong. Enak sekali Adi Verdong dengan ketenangannya Adi Verdong. Oh jaga cilik pemain yang didatangkan dari Liga 3 Nasional bersama tim Persik Kabupaten Kuningan. Wan Marating juga namanya masih terkembang begitu enak sekali. Sementara ada Komet yang juga masih cukup berusaha untuk mampu tentunya memberikan tekanan di sektor pertahanan dari kesebelasan tentunya UPI. Sementara Tio enak sekali Tio Bahar. Wow, ada satu sentuhan Bahar melebar kembali pada Musbihandi Bahar. Andri Messi. Wah, Andri Messi yang lagi-lagi selalu mendapatkan marking dan satu hempasan, satu umpan yang coba kembali dibuang dari luar ataupun sinkron pertahanan kesebelasan. Jelas begitu enak sekali. Lagi tekanan yang kembali berhasil dimentahkan dari area pertahanan kesebelasan. Dan kali ini juga nampaknya ada satu kombinasi serangan yang masih nampak berhasil dihentikan. Luar biasa tentunya tekanan yang kembali begitu cepat dibangun oleh kesebelasan. Jelas tentunya kembali coba berinisiatif menekan dan masih kita tunggu di sektor sebelah kanan ada satu tendangan penjuru bagi kesebelasan dan oh Tuhan, nampaknya kembali ada pergerakan dari jaring namun bola yang hanya menerpa sisi kosong. Luar biasa Romi yang kembali nampaknya berhasil memberikan tekanan menusuk ke jantung dari tim UPI yang kembali coba berkoordinasi pertahanan yang begitu luar biasa, pertahanan yang bergelombang. Sementara kembali ada satu hempasan Bahar kembali pada Tio. Inilah sosok Tio, pemain yang tentunya kembali dengan kecepatannya, dengan satu kerjasama yang cukup enak mencari keberadaan dari Krishna. Masih kembali sedikit tersendat Krishna yang coba bermain bergeser ke sektor kanan, coba mengimbangi kecepatan dari Tio, pemain yang besar bersama tim Persib U19. Lisoni kembali mempertontonkan skill terbaiknya. Sementara UPI jelas dengan kombinasi serangan yang luar biasa, dengan begitu rapi, tertata dan masih terjalin begitu enak sekali, mampu tentunya memberikan kesulitan dari kesebelasan Bib yang coba kembali berinisiatif menekan lemparan ke dalam baik kesebelasan. Oh ada Oka
Dorong jauh ke sektor tengah. Jelas masih ada marking ketat yang dilakukan Bahar di sektor sebelah kanan. Oh, ada satu umpan diagonal yang kembali coba dimainkan. Lalu di sektor kanan ada dia juga namanya. Wow, ada satu kesempatan menusuk ke arah jantung, namun kembali Iki yang coba keluar dari sarangnya Tio. Masih kita nantikan Tio. Sementara bergerak Komet melebar kembali pada Musbi Handi. Jauh bergeser ke sisi kiri. Jelas di sana Romi Rafael. Enak sekali Romi. Adi Verdong. Adi. Oh, rapi sekali namanya. Satu Aiden Tungkah yang kembali membuahkan tendangan penjuru ketiga di babak kedua bagi kesebelasan Uut Bis Dahuan. Luar biasa tentunya Uut Bis yang kembali di sore hari dengan menampilkan para raja di Raja Tarkam dan lagi-lagi Tuhan, nampaknya kembali ada satu sentuhan di depan mulut gawang dari Sumanto. Luar biasa sekali pertahanan yang begitu kokoh dibangun oleh kesebelasan UPI. Bergerak ke sektor kanan. Oh, Musbi Handi. Mudah sekali namanya Musbi Handi mencuri pergerakan dari anak dan Andri Messi dan lagi benar-benar kali ini coba Payet dengan satu skill terbaiknya mencoba dengan gol cantik, namun yang terjadi Mang Somai kecebur ninggot. Oh my god, satu kesempatan yang kembali gagal nampaknya dibangun oleh kesebelasan. Jelas tentunya berupaya cepat tim Udbif guna menggandakan, namun hingga saat ini benar-benar masih tertata begitu rapi dan ada satu umpan vertikal yang coba dibangun oleh kesebelasan Udbif juga. Nampaknya ada Adi Verdong. Luar biasa Adi Verdong dengan satu sentuhan kembali Andri Messi bergerak pada Krishna, coba pada Musbihan juga nampaknya kembali keseimbangan yang tersedia dari Musbihan. Ada jempol dimainkan kembali oleh Upi, bergerak. Wow, enak sekali Krishna melebar, coba Andri Messi dan masih belum tersentuh teman-teman. Luar biasa Mitralden. Oh, nampaknya Adi Verdong angkat, Adi Verdong juga masih membentur. Sementara Payet datang di sana, Payet, Andri Messi angkat dan lagi-lagi. Entah apa yang terjadi di sana teman-teman, sulit sukar dipercaya. Wow, benar-benar entah apa kata-kata lagi yang mesti diucapkan dengan banyaknya gelombang serangan yang tercipta begitu cepat, tercipta begitu enak sekali, namun juga masih dengan satu kesempatan yang gagal dilakukan oleh kesebelasan Uut Bif. Ada satu kombinasi serangan, namun nampaknya keseimbangan dari pemain bernomor punggung 3 yang masih nampaknya terjatuh. Di sana ada Khairul, salah satu pemain kelahiran Bojonegoro yang dimiliki oleh kesebelasan UPI. Kesempatan yang gagal nampaknya tadi coba dibangun, namun derek coba langsung dibangun oleh kesebelasan UPI melalui Komet. Satu skill menawan Komet nampaknya masih bola yang sudah meninggalkan lapangan memaksa kembali satu lemparan ke dalam dari kesebelasan. Luar biasa kembali tentunya ada drama dan taktikal yang selalu tersaji di setiap pertandingan, dan sore ini kembali menjadi salah satu taktikal. Dan inilah sosok pemain yang besar bersama tim Persiwa Wamena, Al Ayyubi. Akankah mampu merubah, memberikan perbedaan di sektor depan? Al Ayyubi pemain yang tentunya besar dan Tio. Pergantian pemain dari kesebelasan Udbis. Oh, Krishna, pemain bernomor punggung 17 keluar dan masuk Al Ayyubi, pemain bernomor punggung 11 nampaknya akan coba dimainkan. Inilah sosok pemain yang besar bersama tim Persiwa Wamena di gelaran Liga 2 Nasional. Dan Krishna, pemain yang didatangkan dari PS ataupun TNI AD, harus berbagi tempat dengan sosok tentunya Al Ayyubi. Medis terima kasih tentunya buat kesuwun luar biasa tim medis kami yang didatangkan dari Puskesmas Gegesik di sore ini. Begitu cepat sekali penanganan dan pergantian pemain dari kesebelasan UPI. Seprudin keluar dan masuk. Bicara
Nur, orang ini ganteng teman. Iya, inilah salah satu pemain kelahiran Taiwan yang besar di Cirebon Utara. Ya, Saifruddin keluar dan masuk nomor punggung 9. Ya, nampaknya Saifruddin tidak mampu melanjutkan di sisa waktu babak kedua dan memasukkan tentunya sosok muda berbakat yang coba masuk dari bangku cadangan. Sementara di sana Bahar dengan ketenangannya. Ada satu tekanan kembali Tio yang coba menekan lagi-lagi dari sektor sebelah kanan, lemparan ke dalam Bahar. Masih kita nantikan 1-0, masih menghiasi layar monitor kami Bahar. Jauh tertuju pada Komet, sementara Andri Messi masih dengan ketenangannya bergerak mencari keberadaan dari Jaka Cilik, Adi Verdong, dan juga satu umpan diagonal Adi Verdong yang masih tersendat. Satu upaya kembali datang, satu derek coba dibangun melalui Yanto AR. Sulit nampaknya Yanto AR untuk melepaskan diri dari hadangan sosok Musbi Handi yang bermain begitu enak sekali di area pertahanan, jelas meninggalkan satu celah di mana Bahar yang tadi nampaknya coba menekan dari sektor kanan, justru ada derek yang coba dilakukan oleh kesebelasan UPI hingga saat 1-0 masih menghiasi layar kaca kami ataupun layar monitor kami dan lemparan ke dalam dari kesebelasan Uut Bifdawa. Tekanan datang melalui Payet, luar biasa, satu lemparan ke dalam ada Jaka Cilik yang coba bermain dari sektor sebelah kiri. Di sektor kanan Andri Messi, Jaka Cilik masih sendirian, satu umpan partikel diagonal Al Ayubi yang kembali mendapatkan marking yang begitu rapat. Payet bergeser kembali Andri Messi, Al Ayubi, Payet dan Tio angkat dan lagi-lagi Tio yang kembali membuang satu kesempatan yang hadir. Luar biasa tentunya Tio yang kembali berusaha menekan satu gelombang serangan yang datang begitu luar biasa, namun pilih singkat yang nampak masih tercecer begitu jauh. Entah apa yang terjadi, yang jelas tentunya benar-benar terjadi kejutan yang begitu luar biasa. UPI dengan pertahanan yang begitu luar biasa, pertahanan yang benar-benar berlapis, dan berapa lapis? Ratusan. Bahar, nampaknya ada Pareto yang nampak mencoba mencari pemain depan di sektor rekan 6, jelas masih sedikit tersendat. Tekanan kembali yang coba dibangun oleh Payet, sedikit bergeser Komet, luar biasa Komet. Kita nantikan ada satu skill yang kembali coba dipertontonkan oleh Payet yang bergerak di sektor tengah, sementara Tio bergeser ke belakang. Bahar juga namanya kembali coba menentukan tempo dan bermain ke sektor pertahanan, jelas ada Berepas yang dibangun oleh kesebelasan, memancing oleh para pemain dari sebelah UPI untuk bergerak mendekat, namun nampaknya tidak tergoda untuk menekan ke depan. Anak-anak dari UPI justru kembali tekanan Jaka Cilik, enak sekali Jaka Cilik bergeser Andri Messi sendirian di sana. Andri Messi, Al Ayubi, dan nampaknya di sana enak sekali pergerakan Tio juga namanya kembali berhasil dijauhkan dari area box penalti. Tio yang kembali menebarkan pesona ancaman di area pertahanan dari kesebelasan UPI. Sementara ada Adi Verdong terlalu tajam menusuk, nampaknya setajam cek mantan, begitu menusuk ke arah jantung dari kesebelasan UPI. Luar biasa nampaknya UPI yang hingga saat ini masih begitu kokoh dengan pertahanan yang cukup solid, pertahanan yang kembali dikembangkan begitu enak sekali. Sementara untuk informasi, di pertandingan kembali akan dilanjutkan pada hari Senin, karena besok ada salah seorang pemain yang nampaknya masih tergeletak di tengah-tengah lapangan. Masih kita nantikan, mudah-mudahan tentunya tidak terjadi sesuatu apapun yang terjadi pada kondisi
pemain dari tim UPI yang nampaknya masih tergeletak di tengah-tengah lapangan. Terjadi deliberasi ataupun terjadi tentunya, ya kita tunggu tentunya apakah gerangan yang terjadi, dan tentunya masih kita nantikan. Luar biasa sempat. Oh, kartu kuning ya nampaknya keluar dari saku pengadil Al Ayubi, ya nampaknya mendapatkan hadiah kartu kuning dari pengadil lapangan. Luar biasa, tentunya masih kita tunggu bersama dan masih kita nantikan. Jelas tentunya menjadi ya masih kami informasikan untuk pertandingan demi pertandingan, dan besok sore tentunya tidak ada pertandingan karena semua warga Nusantara merayakan HUT RI yang ke-80 dan pertandingan kembali akan dilaksanakan pada tanggal 18 atau hari Senin. Tentunya besok sore semua warga akan memeriahkan HUT RI dengan berbagai perlombaan dan menjadi tentunya sang ikon yaitu Manek Pucang. Yuk, masih di babak kedua, babak yang tentunya akan cukup menentukan, babak yang cukup krusial, dan ada satu tekanan kembali melalui sosok Komet yang bergerak begitu enak sekali di sisi sebelah kiri begitu cepat. Masih kita tunggu bersama, masih kita nantikan tentunya anak-anak UUD BIF yang hingga saat ini masih menemukan kebuntuan tekanan serangan yang kembali datang dari sektor kiri. Jelas tentunya ada sinyal jelas di sana Komet yang sudah berdiri pada back to back ataupun berdiri pada posisi awal berbalik, dan jelas satu tendangan biasa-biasa saja bagi sebelasan UPI yang masih cukup solid dalam melakukan pertahanan. Sementara masih kita tunggu di babak kedua yang memasuki pertengahan 1-0. Masih menghiasi layar monitor kami ada Bahar. Kita nantikan, coba membiarkan saja Arul bola yang coba meninggalkan area permainan, lemparan ke dalam. Nampaknya kami bagi kesebelasan. Jelas tentunya UUD BIF di sektor tengah. Di sana ada Jaka Cilik mencoba kerjasama kembali. Adi Verdong itu luar biasa, Adi Verdong yang cukup rajin membantu serangan datang dari sektor sebelah kiri. Lagi-lagi satu umpan segitiga berbudaya coba dimainkan sektor kanan. Jelas tentu ada Tio, sementara Bahar ada satu cungkil bol Bahar dan Al Ayubi dan nampaknya kembali ada satu tekanan yang masih dengan sepenuhnya bola dikuasai anak-anak dari UUD BIF melalui Jaka Cilik. Cuma nampaknya satu alur bola ada Payet yang masih nampaknya kembali tersendat. Satu derek coba dibangun. Lagi-lagi begitu cepat sekali. Jelas tentunya satu upaya ketenangan dari Romi. Lagi-lagi ada benteng terakhir yang begitu kokoh. Sosok Romi yang kembali memberikan ketenangan. Tekanan kembali coba langsung dibangun. Tornado yang datang sulit nampaknya untuk dihentikan, namun tembok Cina yang begitu rapi tertata begitu enak, mampu terjadi derasnya serangan. Gelombang tekanan juga berhasil dihentikan. Jaka Cilik melebar kembali. Al Ayubi masih sendirian, dua pemain Al Ayubi dan oh Tuhan, nampaknya jelas kembali tekanan yang gagal dibangun oleh kesebelasan UUD BIF. Benar-benar mempertontonkan salah satu pertahanan terbaik dengan serangan tercatat 3 hari 3 malam jam 30 detik. Nampaknya soalnya masih belum mampu dihentikan. Jelas masih begitu enak sekali terjalin begitu solid. Sementara kembali ada satu tekanan datang begitu cepat. Al Ayubi yang coba datang membantu juga nampaknya masih sedikit kesulitan. Adi Verdong luar biasa. Adi Verdong masih dengan begitu kokoh nampaknya, dan jelas ada satu gol. Dan ada satu kartu kuning yang keluar dari saku pengadil lapangan. Ada 2 kartu kuning yang nampaknya keluar di saku pengadil lapangan. Wow, luar biasa tentunya tensi yang kembali meningkat. Jaka Cilik masih kita nantikan. Lagi-lagi satu umpan diagonal dan masih dalam dekapan penjaga gawang. Luar biasa, semakin gemes. Luar biasa tentunya Bisodani
Inilah salah satu laga yang banyak menyajikan taktikal dan drama. Sementara Bahar ada kecepatan dan nampaknya masih kita tunggu dan masih kita nantikan yang jelas. Ada satu foul yang nampaknya kembali terjadi di sektor sebelah kanan. Masih kita tunggu tentunya lagi-lagi tentu di sektor sebelah kiri ada taktikal serta tentu masih kita tunggu akankah Kesebelasan UPI mampu untuk menyamakan kedudukan melalui satu servis tendangan bebas, satu kesempatan, satu peluang yang kembali tentu akan memberikan satu tekanan bagi pertahanan Kesebelasan. Tentunya Uut Bib yang coba mencari untuk menggandakan keunggulan, namun justru ada tekanan direct menghasilkan tendangan bebas dan Aldo Barreto. Angkatan masih nampak begitu jauh nampaknya tendangan yang coba dilakukan oleh sosok tentunya Aldo Barreto. Sosok muda berbakat, tetangga dari kakak Boas yang didatangkan oleh tim UPI bermain begitu enak sekali di sektor kanan. Sementara Jaka Alit masih kita nantikan lagi-lagi ada umpan partikel yang coba dimainkan oleh jelas Musbihandi. Sementara sektor kanan satu umpan cungkil mal tertuju kembali Komet. Cukup sulit nampaknya Komet untuk melepaskan diri dari hadangan dua pemain yang coba memarking ketat dan upaya kembali Musbihandi coba melebar Romi. Luar biasa tekanan datang begitu cepat sekali dari anak-anak. Uut Bib masih mencoba mencari keunggulan dan menggodakan. Yang jelas kembali ada satu umpan diagonal. Al Ayubi cepat sekali bergerak. Al Ayubi bergeser ke belakang. Sementara Komet juga nampaknya masih cukup kesulitan dengan marking yang begitu rapat. Marking yang begitu rapi dibangun oleh Kesebelasan. Luar biasa UPI. Umpan diagonal kembali coba dimainkan. Jelas sekali ada Bahar. Bahar gagal nampaknya Bahar untuk melepaskan dan ada satu tekanan balik, ada direct yang kembali coba dibangun melalui kita bisa kembali terjatuh di tengah-tengah lapangan dan Romi Rafael coba melebar kembali pada Payet, sodorkan kemanakah bola yang coba tertuju di sektor kanan. Payet dan berapanya masih dengan ketenangan Al Ayubi bergeser dan pergantian pemain dari Kesebelasan UPI. Khairul nomor punggung 3 keluar dan masuk Rasudi. Nomor punggung 17 Rasudi. Ya nampaknya Rasudi kali ini masuk pemain kelahiran Kabupaten Tegal yang dimiliki oleh Kesebelasan UPI dan itu masuk menggantikan peran Rasudi. Sektor pertahanan kembali nampaknya menumpuk banyak sekali pemain bertahan dari Kesebelasan UPI. Uut Bib coba kembali berinisiatif menekan dari sektor sebelah kiri. Tendangan penjuru kelima di bawah kedua masih kita nantikan bersama dan lagi nampaknya entah apa yang terjadi. Yang jelas masih seperti diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seci Ayu. Maja kuning juga melalui jepretan-jepretan tajam AA Robi Ganteng Fernandes. Ya kembali tentunya masih kami informasikan untuk besok sore tidak ada pertandingan karena yuk kita semua merayakan materi yang ke-80 dan pertandingan di hari Senin akan mempertemukan tim Persada versus Kesebelasan Seoul yang datang dari Kota Mangga Indramayu. Dan kembali nampaknya di sana penjaga gawang Sumanto. Yang jelas nampaknya hingga saat ini benar-benar menjadi catatan tersendiri. Pertahanan yang benar-benar tertata begitu rapi, terjalin begitu luar biasa. Sementara masih kembali ada gelombang serangan yang datang dari sektor kiri dan masih kita nantikan Payet. Cukup enak sekali Payet bergeser ke samping, coba melebar dua pemain. Dia nampaknya harus
menghentikan pergerakan Payet. Sementara kembali ada satu gelombang serangan yang coba dibangun dari sektor sebelah kiri. Begitu cepat sekali. Oh, nampaknya ada Tio di sana juga nampaknya coba dijauhkan dari area box penalti. Sementara ada Komet yang sedikit bergeser. Andri Messi juga nampaknya jauh sekali turun ke belakang. Oh, berbahaya kembali ada Aldo Barreto. Barreto yang lagi-lagi harus bersusah payah dan tiga pemain yang harus menghentikan pergerakan dari sosok Aldo Barreto. Luar biasa tentunya Aldo Barreto yang menjadi mimpi buruk ternyata pertahanan dari kesebelasan Uud Bib yang harus bermain begitu luar biasa. Satu tekanan kembali coba dibangun dan arah satu haluan kembali nampak coba ditekan dan jelas kali ini nampaknya ada satu foul yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan. Jelas ada satu kesempatan dari sosok Bahar, pemain dengan naluri goal getter yang begitu tinggi dan juga tendangan keras dari sosok Bahar yang mencatat atau tercatat hingga menembus kecepatan 125 km per jam. Akankah di sore hari mampu untuk kembali merepotkan pertahanan dari kesebelasan UPI? Bahar dan Bahar nampaknya juga masih begitu jauh dari area box penalti. Tercatat kembali ada menjadi tekanan bergelombang yang ke-8 bagi kesebelasan Uud Bib yang masih mencoba untuk menggandakan keunggulan di penghujung babak kedua. 1-0 masih menghiasi layar monitor kami dan Adi Verdong. Masih kita nantikan di sektor sebelah kiri Tio yang agak sedikit melipir di sisi kanan dan masih kita nantikan Tio enak sekali bergerak begitu cepat Tio di sisi kiri dan tekanan kembali coba dibangun melalui satu sontekan kembali lagi begitu tenang sekali Romi dengan segudang pengalaman. Sosok Romi yang bermain begitu taktis, bermain begitu enak sekali Romi dan Al Ayubi Hatta di sana. Tekanan kembali dibangun dan ada satu hempasan kembali lagi-lagi entah apa yang terjadi. Yang jelas benar-benar rapi sekali pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan UPI. Tercatat banyak sekali tekanan datang dari sisi kiri maupun sektor kanan. Andri Messi angkat dan juga nampaknya masih terjadi sekelumit di depan Sidney, di depan Ridwan masih kembali terjadi tekanan begitu cepat, begitu bersih nampaknya cukup bersih sekali. Satu haluan yang dilakukan oleh Musbihandi di sektor kiri. Andri Messi juga nampaknya masih menemukan kebuntuan marking ketat saudara-saudara. Luar biasa tentunya. Wow sehat Mas Padang. Dan kembali coba dijauhkan kembali dari area box penalti. Sementara di sana ada Komet, angkat Komet juga berhasil dijauhkan dari area box penalti. Hampir semua pemain dari kesebelasan UPI bertahan total. Sementara Adi Verdong jauh sekali meninggalkan posnya, bergerak ke sektor sebelah kanan dan tekanan kembali Bahar dan masih dalam jangkauan penjaga gawang dan luar biasa benar-benar. Wow, di penghujung babak kedua kedudukan masih 1-0, namun nampaknya kembali justru ada tekanan yang begitu cepat, tekanan bergelombang dan masih kita tunggu kembali. Kali ini Bahar yang coba melakukan tekanan melebar pada sosok Komet, geser ke kiri ada Tio. Sementara Jaka Cilik dengan kecepatan juga berhasil nampaknya dihentikan. Kita tunggu kembali ada gelombang serangan. Wow, enak sekali Adi Verdong yang bermain begitu wow. Semakin enak sekali pergerakan dari Adi Verdong. Di sisi sebelah kiri nampaknya kembali ada Opayet yang berusaha mencari keberadaan dari Musbihandi. Romi yang juga nampaknya tidak cukup sabar bergerak ikut membantu ke depan menekan Al Ayubi, coba kembali dijauhkan dari area box penalti. Musbihandi, Andri Messi. Oh, nampaknya ada satu gol dan masih
kita tunggu teman. What happened? Apa yang terjadi? Dan jelas kartu kuning. Dan nampaknya dari titik putih jelas menjadi kendaraan. Ada tambahan waktu 2 menit. 2 menit tambahan waktu yang tentunya terasa begitu singkat bagi kesebelasan UUD BIF, namun terasa 3 hari 3 malam tentunya bagi kesebelasan UUD. Sementara ada satu kesempatan El Capitano yang tadi menghentikan pergerakan Andre Messi secara ilegal. Kita tunggu dengan satu kesempatan tendangan dari 12 pas. Akankah Bahar mampu merubah skor? Masih kita nantikan bersama one by one. Akhirnya berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Akhirnya berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Semakin sulit nampaknya di penghujung babak kedua dan menuju waktu masa injury time 2 menit. Tambahan waktu selangkah tentunya terasa begitu berat bagi anak-anak UPI untuk menyamakan kedudukan dan masih dalam permainan dan tentunya masih kita tunggu kick off sudah kembali dimulai dan satu tekanan. Pergantian pemain dari kesebelasan UPI Yanto keluar, Dayat masuk nomor punggung 14. Yanto keluar nomor punggung 90, Dayat masuk. Ada Ayat Dayat. Yo, kembali nampaknya pertandingan dilanjutkan dan hanya menyisakannya 2 menit di masa ini injury time. Akankah kembali ada gol tercipta di penghujung babak kedua? Yang jelas besok sore tidak ada pertandingan dan akhirnya bersama dengan itu pula berakhir sudah kick off babak kedua dengan skor akhir 2-0 mengunci kemenangan.